Sistem produksi mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah push system. Berdasarkan keputusan ini, material diproduksi dan didorong ke tingkat sistem berikutnya. Push system yang khas adalah perencanaan kebutuhan bahan atau biasa disebut dengan MRP. Yang kedua adalah pull system. Pull system merupakan sistem di mana suatu item dipindahkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya ketika diminta saja. Dapat disimpulkan bahwa pull system memulai produksi terhadap permintaan yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu hubungan dari modul 0 sampai modul 5. Pada modul 1, dibutuhkan standard time dari produk steering alpha yang telah dihitung pada modul 0. Pada modul 2, untuk demand diambil dari data forecasting yang ada di modul 1. Kemudian untuk standard time dan inventory steering alpha X dan Y juga diambil dari data yang ada di modul 1. Pada modul 3, untuk standard time assembly pada steering alpha X dan Y didapatkan dari standard time yang telah dihitung pada modul 0. Sedangkan untuk MPS pada modul 3 didapatkan dari MPS yang ada di modul 2. Pada modul 4, untuk MPS didapatkan dari modul 2, kemudian untuk produk struktur didapatkan dari modul 0. Namun, jika di modul 0 itu implosion, sedangkan jika di modul 4 itu explosion. Pada modul 5, untuk operasi time itu didapatkan dari waktu siklus yang ada pada modul 0. Menurut Kumar dan Suresh pada tahun 2009, Just-in-time merupakan sistem manufaktur yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses dan prosedur dengan terus mengupayakan pengurangan waste. Manfaat just-in-time menurut Kumar dan Suresh pada tahun 2009 antara lain, yang pertama, biaya produk berkurang karena pengurangan waktu siklus produksi. Yang kedua, kualitas meningkat karena adanya program peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dan yang keempat, administratif dan kesederhanaan. Pemborosan atau waste adalah segala sesuatu yang merugikan karena tidak memproses apapun maupun tidak memberikan nilai tambah atau added value. Just-in-time digunakan untuk mengurangi pemborosan karena prinsipnya melaksanakan kegiatan pada waktu dan jumlah yang tepat. Menurut Hirano pada tahun 2009, waste dibagi menjadi 8 bagian yaitu defect, overproduction, waiting, wasted human potential, transportation, inventory, motion, dan yang terakhir yaitu overprocessing atau extra processing. Kaizen adalah konsep Jepang perbaikan berkelanjutan dalam segala hal menurut Kumar dan Suresh pada tahun 2009. Tujuan dari perubahan dalam lingkungan Kaizen adalah untuk menghilangkan pemborosan atau menciptakan nilai lebih bagi pelanggan secara kontinu. Alat-alat JIT terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada Kanban, yang kedua ada 5S, yang ketiga ada Pokayok, dan yang keempat ada Visual Factory. Kanban merupakan metode untuk mengendalikan aliran material melalui sistem manufaktur JIT menggunakan kartu untuk mengizinkan stasiun kerja dalam mentransfer atau memproduksi bahan. Kanban terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Kanban pemesanan produksi dan Kanban penarikan. Untuk mencari banyaknya jumlah Kanban yang beredar, digunakan rumus yaitu N lebih besar sama dengan D dikali M plus P dikali 1 plus S dibagi dengan Q. Kemudian 5S digunakan untuk menciptakan dan memelihara agar tempat kerja menjadi teratur, bersih, aman, dan memiliki kinerja yang tinggi. 5S terdiri dari Seiri atau ringkas, Seiton atau rapi, Seiso resik, Seiketsu atau rawat, dan Shitsuke atau rajin. Kemudian terdapat Pokayok yang berarti mencegah kesalahan, di mana Pokayok merupakan teknik kontrol kualitas total yang memastikan produksi dari cacat. Yang terakhir yaitu Visual Factory adalah visualisasi pada pabrik yang akan menghasilkan pembuangan atau pengurangan sejumlah besar limbah. Hal ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Visual Control untuk mencegah cacat dan kesalahan, dan Visual Display yang digunakan untuk berbagi informasi, dan 5S dengan ruang kerja dan pengaturan standarisasi.